Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Niken Dinovianti dan NPM 0211234405 dari kelas 3L. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Komunikasi, di sini aku ingin mempresentasikan materi yang bertemakan perdagangan internasional. Nah, apa sih perdagangan internasional itu? Secara umum, perdagangan internasional merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa dalam skala internasional. Dalam 50 tahun terakhir, perdagangan internasional telah tumbuh dan berkembang secara drastis dan dalam ukuran yang besar. Hal ini disebabkan oleh adanya kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara untuk menghilangkan proteksi perdagangan dan adanya keinginan untuk mempromosikan perdagangan barang dan jasa secara bebas. Nah, kemudian pada slide berikutnya aku ingin menjelaskan lebih banyak lagi pengertian dari perdagangan internasional, faktor terjadinya perdagangan internasional, tujuan perdagangan internasional, dan juga manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri. Nah, seperti yang bisa kita lihat, di sini aku mau ngejelasin definisi perdagangan internasional untuk yang pertama. Jadi, penjelasan secara etimologisnya, perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang ataupun jasa di suatu tempat yang di sana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran pada satu titik yang biasa kita kenal dengan titik equilibrium. Sedangkan internasional berarti dunia yang luas dan global, bukan parsial ataupun satu kawasan. Nah, sedangkan untuk perdagangan internasional itu sendiri dapat kita artikan sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual yang dimana di sini tuh antar negara yang menjadi pelakunya yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak tersebut atau bisa kita sebut dengan win-win deal. Nah, di sini aku ingin menjelaskan beberapa faktor perdagangan internasional. Yang pertama, seperti yang bisa kita lihat di atas, yaitu perbedaan sumber daya alamnya. Mengapa demikian? Tentu saja setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya saja seperti gandum yang dapat tumbuh subur di Tiongkok, belum tentu juga tumbuh dengan subur di Indonesia. Oleh sebab itu, kita atau negara Indonesia memerlukan impor dari Tiongkok. Namun belum tentu sebaliknya, padi yang dapat tumbuh subur di Indonesia dapat tumbuh subur juga di Tiongkok. Oleh sebab itu, kita mengekspor barang tersebut atau padi tersebut untuk Tiongkok. Yang pada intinya, perdagangan internasional terjadi karena suatu negara membutuhkan sumber daya alam dari negara lain. Yang kedua yaitu ada faktor penghematan biaya produksi. Suatu negara dapat menghemat produksinya jika sumber daya manusianya ataupun teknologinya dapat memenuhi untuk produksi. Sedangkan sebaliknya, jika negara tersebut SDM-nya kurang ataupun teknologinya tidak memadai, lebih baik membeli barang dari negara yang membuatnya tersebut agar biaya produksi tidak meluap ataupun membengkak. Nah, yang ketiga ada untuk memenuhi kebutuhan nasional. Banyak negara di dunia ini tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, baik dalam jasa ataupun barang tersebut. Keempat yaitu meningkatkan pemasukan negara. Negara bisa meningkatkan pemasukannya melalui devisa. Devisa sendiri berasal dari nilai pajak barang yang diekspor ke luar negeri. Peningkatan pemasukan negara akan mendorong kemakmuran sehingga masyarakat akan lebih sejahtera. Kemudian yang kelima, yaitu memperluas pangsa pasar. Perdagangan internasional juga terjadi karena beberapa perusahaan ingin memperluas produknya ke luar negeri. Perusahaan tersebut menghasilkan barang dalam jumlah besar dan mengekspornya agar namanya makin dikenal. Mereka juga mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar karena besarnya pajak impor yang dikenakan. Nah, jadi di sini aku ingin menjelaskan tujuan perdagangan internasional, yaitu perdagangan internasional memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan gross domestic bruto atau GDP yang artinya meningkatkan nilai total dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Ada pula tujuan perdagangan internasional yang lainnya, yaitu yang pertama, menaikkan devisa negara melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor ataupun mengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri dan begitu pula sebaliknya. Kemudian, yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya GDP, yaitu peningkatan dalam nilai total barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara dalam periode tertentu. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadinya fenomena inflasi yang mulai meninggi. Inflasi sendiri merupakan peningkatan ketersediaan uang sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Kemudian yang keempat yaitu eksistensi tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat membuat perusahaan pengekspor akan menerima banyak pesanan sehingga perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja tambahan agar dapat menyelesaikan pesanan permintaan konsumen dengan tambahan tenaga kerja. Maka perusahaan tersebut juga membuka lapangan pekerjaan baru yang mana akan mengurangi pengangguran. Di sini juga menguntungkan kedua belah pihak. Yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan negara lain. Kerjasama perdagangan internasional dapat membuat negara lain yang tidak memiliki barang tersebut maupun jasa yang diinginkan menjadi tetap terpenuhi. Contohnya yaitu
Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengolah kedelai menjadi tempe, tidak seperti negara di Eropa maupun Amerika. Dengan bekerja sama, mereka akan tetap memenuhi kebutuhan pangan nabatinya, yaitu tempe dari Indonesia. Kemudian, yang keenam yaitu memperoleh keuntungan internal dan eksternal. Keuntungan internal lebih fokus pada manfaat langsung yang diperoleh oleh perusahaan. Contohnya seperti keuntungan yang didapatkan melalui banyaknya pesanan permintaan barang ataupun jasa dari luar negeri. Hal ini contohnya seperti pemasukan. Kemudian keuntungan eksternal merajuk pada manfaat yang diperoleh secara tidak langsung atau sebagai efek samping dari kegiatan perdagangan internasional tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu memperluas pasar. Tujuan dari perdagangan internasional memperluas pasar ini agar sebuah perusahaan yang ada dalam negara tersebut dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal dan menjual stok produksinya tanpa perlu mengkhawatirkan kelebihan stok yang membuat harga akan turun. Nah, kemudian di sini juga aku ingin menjelaskan beberapa manfaat dari perdagangan nasional yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama yaitu untuk membentuk hubungan persahabatan antar negara dengan menjalin kerjasama antar negara. Maka negara tersebut dapat membentuk relasi persahabatan dengan negara lain. Terbentuknya persahabatan antara negara tersebut juga memungkinkan perluasan kerjasama di bidang atau sektor lain seperti di bidang budaya, politik, hingga militer. Kemudian yang kedua, yaitu dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi, yang artinya negara yang membangun kerjasama tersebut akan memiliki penduduk yang mempunyai keahlian khusus serta berbeda dari negara, sehingga dapat menghasilkan produk maupun jasa yang bernilai jual dan dapat diekspor ke negara lain. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kemakmuran negara. Kegiatan perdagangan internasional dapat membawa kemakmuran pada suatu negara yang menyetujui kerjasama tersebut. Contohnya, produsen akan makmur ketika ia bisa meningkatkan keuntungan melalui menjual dagangannya ke luar negeri. Nah, kemudian di sini yang keempat yaitu dapat mengurangi pengangguran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apabila produsen mendapatkan banyak pesanan dan permintaan konsumen, maka produsen perlu menambah tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal. Dengan begitu, produsen akan membuka lowongan yang mana akan mengurangi pengangguran tersebut. Kemudian untuk yang kelima yaitu mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Perdagangan internasional dapat memungkinkan negara melakukan ekspor barang dengan basis teknologi canggih seperti mesin maupun alat modern kepada negara yang lebih membutuhkan, sehingga akan tercipta mobilitas teknologi yang lebih cepat di negara pengimpor. Kemudian yang keenam yaitu dapat menstabilkan harga, yaitu dengan cara tidak langsung. Caranya adalah dengan mengatasi kelangkaan barang yang dapat membuat barang tersebut memiliki harga mahal melalui pengimpor barang. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai perdagangan internasional. Semoga informasinya bermanfaat dan kekurangannya saya mohon maaf atau kesalahan kata-kata. Sampai jumpa, terima kasih. Audio Jungle.